syarat IFA Test. Sudah usia 35-55 tahun. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Dwi Andina, dokter yang bertugas di Polikandungan pada hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Rahma, Dok. Oh, dengan Ibu Rahma. Saya ketik sebentar namanya ya. Ibu Rahma. Sebelumnya Ibu sudah pernah periksa dan dijadwalkan untuk pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA pada hari ini ya. Ya, Dok. Oke, sebelum melakukan prosedur pemeriksaan, ada beberapa informasi yang perlu saya dapatkan dari Ibu. Boleh saya tanya sedikit, Ibu? Iya, Dok. Oke. Baiklah, Ibu. Umurnya sudah berapa? 30 tahun, Dok. 30 tahun ya. Sudah berapa lama Ibu menikah? Kira-kira 4 tahun, Dok. Oh, sudah 4 tahun. Apakah selama ini Ibu ada keluhan seperti keluar keputihan atau darah setelah selesai berhubungan? Keputihan, Dok. Sudah lama. Oh, sudah lama Bu keputihannya. Oke. Apakah keputihannya itu berbau, berwarna atau kadang terasa gatal? Berbau, Dok. Berbau, tidak gatal dan tidak Tidak. berwarna. Oke, berbau. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu, kapan terakhir Ibu berhubungan seksual dengan suami? 4 hari yang lalu, Dok. 4 hari yang lalu ya. Oke, apakah Ibu sekarang dalam keadaan haid? Tidak. Tidak. Oke, baiklah Ibu, berarti Ibu sekarang sudah siap untuk melakukan prosedur pemeriksaan IVA Ibu ya. Iya, Dok. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan secara singkat prosedur yang akan saya lakukan Ibu ya. Pertama-tama saya akan meminta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Setelah itu Ibu akan berbaring dalam posisi terlentang, kedua kaki ditekuk, biasa disebut dengan posisi litotomi. Lalu saya akan memasukkan alat yang diberi nama spekulum ke dalam vagina Ibu untuk membantu saya bisa melihat leher rahim Ibu atau serviks Ibu dengan jelas. Jadi nanti akan tampak seperti ini leher rahim Ibu atau serviks Ibu ya. Nanti saya akan oleskan larutan asam asetat di permukaan leher rahim atau serviks Ibu. Ini nanti akan mendeteksi apakah ada kelainan atau lesi yang mengarah ke arah keganasan atau kanker. Selama prosedur berlangsung mungkin akan timbul rasa yang kurang nyaman pada Ibu, tapi saya berusaha akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju, Dok. Setuju. Atau ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Oke, baiklah, silakan Ibu ke toilet untuk mengosongkan kandung kemih sambil saya mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah spekulum cocor bebek, tampon tang, kom yang berisi larutan DTT atau larutan antiseptik, kasa steril, handscoon steril, kapas lidi, duk steril, larutan asam asetat, dan jeli. Selanjutnya, kita memastikan pasien telah mengosongkan kandung kemih dan membersihkan alat genitalianya. Kemudian, kita mempersilahkan pasien untuk membuka pakaian dalamnya, kemudian memakai pakaian atau kain penutup yang telah disiapkan. Lalu pasien dipersilahkan berbaring dengan posisi litotomi dan lampu sorot dinyalakan. Selanjutnya, dokter bisa mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril. Langkah pertama, kita bersihkan daerah genitalia
dengan kasa steril yang telah dicelupkan di larutan atau cairan DTT. Kita bersihkan dari medial ke lateral. Selanjutnya kita pasang duct steril. Kemudian kita lakukan inspeksi. Kita lihat pada vulva apakah ada tanda-tanda radang, apakah ada tanda benjolan atau massa tumor, atau ada kondiloma dan tanda abnormal lainnya. Lalu kita palpasi daerah vulva, apakah ada teraba benjolan atau massa tumor, apakah ada rasa nyeri tekan. Kita juga dapat palpasi di bagian kelenjar Bartholin di arah jam 5 atau di arah jam 7. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan in speculo. Kita dapat mengoleskan jeli pada permukaan spekulum sebagai pelumas atau pelicin sehingga pasien bisa lebih merasa nyaman. Baiklah Ibu, saya akan mulai memasukkan alat spekulum dengan hati-hati. Silakan Ibu rilekskan paha dan pinggulnya agar tidak terasa sakit. Saya masukkan Ibu ya. Masukkan spekulum dengan arah vertikal. Kemudian putar spekulum menjadi posisi horizontal. Lalu kita identifikasi porsio atau serviks. Setelah serviks terlihat dengan jelas, spekulum kita kunci. Kemudian kita ambil kasa steril untuk membersihkan permukaan serviks agar visualisasi serviks bisa lebih jelas. Kita bersihkan dengan hati-hati. Selanjutnya, kita melakukan penilaian pada serviks. Apabila pada serviks terdapat tanda-tanda abnormal atau tanda-tanda mengarah ke keganasan, seperti terdapat benjolan atau massa yang berbenjol-benjol, yang gampang atau mudah berdarah atau rapuh, maka pemeriksaan IVA tidak dapat kita lanjutkan. Pasien bisa kita langsung rujuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti kolposkopi atau biopsi. Namun apabila serviks tampak normal atau licin, maka pemeriksaan IVA dapat kita lanjutkan. Bila serviks tampak normal dan licin, maka selanjutnya kita identifikasi area yang disebut sambungan squamocolumnar atau SSK, atau biasa juga kita sebut dengan zona transisi. Jika SSK tidak tampak, maka kita cukup melakukan pemeriksaan inspeksi dengan mata telanjang tanpa menggunakan asam asetat. Kemudian kita membuat kesimpulan sementara dengan hasil seperti hasil negatif tetapi SSK tidak tampak. Pasien bisa kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan pap smear. Jadi di sini sangat jelas bahwa area SSK menjadi syarat untuk dilakukannya prosedur inspeksi visual asam asetat atau IVA. SSK atau squamocolumnar junction itu adalah daerah antara ectocervix yang terdiri dari sel-sel squamous dan endocervix yang terdiri dari sel-sel glandular. Lokasi inilah yang paling sering terjadi kanker atau lesi prakanker. Apabila SSK tampak, kita lanjutkan pemeriksaan IVA dengan mengoleskan kapas lidi yang telah dicelupkan ke dalam larutan asam asetat 3-5% ke permukaan serviks. Kita oleskan kapas lidi ke seluruh permukaan serviks, terutama di daerah
atau area SSK atau zona transisi. Kemudian kita tunggu minimal 1 menit agar cairan terserap dan sampai muncul reaksi. Periksa SSK dengan teliti apakah ada muncul plak putih yang menebal atau epitel acetoide, dan perhatikan batas acetoide-nya apakah teratur atau regular atau tidak teratur atau irregular. Baiklah Ibu, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita lepaskan spekulum secara hati-hati dengan memberitahukan kepada pasien terlebih dahulu. Maaf Ibu, saya akan melepaskan alat spekulumnya ya. Saya akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Lalu semua bahan habis pakai dibuang di tempat sampah medis. Alat-alat yang telah dipakai direndam di dalam bak yang berisi larutan klorin. Kemudian kedua tangan dicelupkan ke dalam larutan klorin, lalu handscoon dibuka secara terbalik dan dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita mencuci tangan dan mempersilahkan pasien untuk duduk kembali. Baiklah Ibu, pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat sudah selesai. Alhamdulillah hasilnya negatif, tidak ditemukan lapisan putih atau acetoide pada permukaan leher rahim atau serviks Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kapan saya bisa kontrol kembali, Bu? Karena Ibu tidak ada didapatkan lapisan acetoide atau hasilnya negatif, apabila Ibu tidak ada keluhan, Ibu dapat kontrol kembali 6-12 bulan kemudian. Oke? Baik, Oke. Dok. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Dok. Apabila hasilnya positif, maka pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti pap smear atau kolposkopi. Demikianlah tadi kita telah selesai melakukan video keterampilan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat dan keterampilan pemeriksaan pap smear. Semoga video keterampilan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.